Halo semuanya, balik lagi bersama aku Nuriana. Kali ini kita akan belajar mengenai materi permintaan dan penawaran. Tahukah kamu kenapa harga minuman kopi seharga X rupiah, sedangkan es buah Y rupiah dan es boba seharga Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Terus kalian pernah nggak sih ketika barangnya lagi susah di pasar, ketika dapet harganya malah jadi mahal banget? Menurut kamu, mengapa harganya bisa naik drastis? Dari sekian banyaknya faktor penentu harga, mulai dari permintaan pelanggan, harga pesaing, profit, biaya produksi, strategi bisnis, biaya bahan baku, pemasaran, biaya tetap, daya beli pelanggan, dan peraturan pemerintah. Kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan muncul ketika seseorang memiliki keinginan untuk membeli suatu barang dan mampu untuk membayarnya. Jumlah barang yang ingin dibeli konsumen dapat berubah sesuai dengan harga yang ditawarkan. Inilah yang dimaksud dengan permintaan, yaitu keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran ialah jumlah barang yang siap dijual pada berbagai tingkat harga. Dan harga suatu barang dapat mempengaruhi seberapa banyak barang yang ditawarkan oleh penjual. Jadi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu? Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau tren, harga barang lain, baik barang pengganti maupun barang pelengkap, perkiraan harga di masa yang akan datang, dan jumlah penduduk. Lalu, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri ada harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi, harga barang lain yang berkaitan, dan tujuan perusahaan. Lalu, bagaimana sih bunyi dari hukum permintaan dan penawaran itu? Ketika kita sedang berbicara tentang hukum permintaan, maka kita melihat dari sisi atau sudut pandang dari seorang konsumen atau pembeli. Jadi, bunyi dari hukum permintaan ialah jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan terhadap suatu barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Namun, ketika kita sedang berbicara tentang hukum penawaran, maka kita akan melihat dari sisi atau sudut pandang dari seorang produsen atau penjual. Sedangkan bunyi hukum penawaran ialah, jika harga suatu barang naik, maka penawaran terhadap suatu barang tersebut pasti akan naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah penawaran terhadap suatu barang tersebut akan turun. Dari bunyi hukum permintaan dan penawaran tadi, kira-kira contoh sederhananya seperti berikut ini. Di sini, bayangkan diri kamu menjadi seorang penjual es boba. Nama dari kedai tempatku berjualan ialah Nana Boba. Tidak jauh dari tempatku berjualan, di sana ada juga yang berjualan es boba. Aku menjual es bobaku dengan harga Rp15.000 dan dia menjual es bobanya dengan harga Rp14.000. Dan kemudian para pelanggan pun mulai berdatangan, mulai dari anak kecil, remaja, pekerja kantoran, dan sebagainya. Kalau dilihat-lihat, di kedai pesaingku lebih ramai ya daripada di kedaiku. Kedaiku hanya terjual sebanyak 20 cup, sedangkan kedai pesaingku terjual sebanyak 40 cup. Apa ini karena harga jual es boba kita yang berbeda ya? Sepertinya aku akan menurunkan harga jual es boba di kedaiku juga menjadi harga Rp14.000. Dan ya, pelanggan di kedaiku lebih ramai dari sebelumnya. Ternyata beberapa bahan di kedaiku telah habis. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dari pelanggan, yaitu sebanyak 40 cup. Aku akan menghubungi supplier untuk memesan bahan-bahan yang telah habis dan mengisi kembali persediaan di kedaiku. Dan sekarang bahan persediaanku telah tersedia kembali. Mungkin sekarang aku akan menurunkan harga jualku yang sebelumnya seharga Rp14.000 menjadi Rp13.000. Dan pelanggan pun mulai berdatangan.
Berhubung kedai pesaingku lebih sedikit pembelinya dengan jumlah yang terjual sebanyak 40 cup, dia memutuskan untuk menurunkan harga jualnya menjadi Rp12.000. Dan aku pun berani menurunkan harga jual es boba di kedaiku menjadi harga Rp12.000, seperti harga di kedai pesaingku. Wah, ternyata permintaan es boba kali ini dengan harga Rp12.000 laku terjual mencapai 80 cup. Kondisi tadi sesuai dengan bunyi dari hukum permintaan, yaitu semakin turun harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah permintaan terhadap suatu barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Apabila dibuat dalam bentuk grafik, hubungan antara harga dan jumlah permintaan akan seperti ini bentuknya. Kondisi ini disebut dengan kurva permintaan. Pada suatu ketika, kedaiku dan kedai pesaingku sama-sama menjual es boba dengan harga Rp12.000 dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 50 cup. Ternyata banyak juga ya peminatnya. Namun, ada suatu saatnya kondisi di mana harga es boba di kedai pesaing dinaikkan menjadi harga Rp13.000 dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 60 cup. Dan jumlah pelanggannya masih banyak juga. Dari keadaan pesaingku tersebut, aku juga akan menaikkan harga es boba di kedaiku menjadi harga Rp13.000 dengan jumlah produk yang aku tawarkan sebanyak 60 cup. Dan ternyata banyak juga pelanggan yang berdatangan. Karena aku ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, aku pun memberanikan untuk menjual es bobaku dengan harga Rp14.000 dengan jumlah produk yang aku tawarkan sebanyak 70 cup. Dan ternyata masih ada juga yang membelinya. Sementara kedai pesaingku menaikkan harga jualnya menjadi Rp15.000 dengan jumlah produk yang dia tawarkan sebanyak 80 cup. Dan tetap masih banyak juga pelanggan yang berdatangan loh. Dan akhirnya aku pun menaikkan harga es boba di kedaiku menjadi harga Rp15.000 juga. Dan kali ini produk yang aku tawarkan sebanyak 80 cup. Kondisi tadi sesuai dengan bunyi hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Begitupun sebaliknya. Apabila dibuat dalam bentuk grafik, hubungan antara harga dan jumlah penawaran akan seperti ini bentuknya. Kondisi ini disebut dengan kurva penawaran. Apabila diperhatikan antara kurva permintaan dan kurva penawaran arahnya saling berlawanan. Di satu sisi, pelanggan ingin mendapatkan harga yang murah, dan di sisi lain, pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi. Namun, ada saatnya yang dimana kedua kurva tersebut saling berpotongan. Coba kalian perhatikan titik yang berwarna hijau pada kedua kurva tersebut. Titik itulah yang disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan, yaitu kondisi di mana jumlah barang dan jumlah harga yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh produsen. Setelah kita melihat bagaimana perilaku konsumen dan produsen bereaksi terhadap perubahan harga, mari kita perhatikan tabel harga keseimbangan pasar berdasarkan ilustrasi sebelumnya. Melalui tabel ini, kita bisa menemukan titik temu antara penjual dan pembeli. Saat harga es boba berada di harga Rp13.000, permintaan pelanggan mencapai 60 cup, dan jumlah penjual pun menawarkan jumlah yang sama yaitu sebanyak 60 cup. Kondisi ini di mana jumlah permintaan dan penawaran saling bertemu. Hal inilah disebut dengan titik equilibrium atau harga keseimbangan pasar. Gimana? Seru kan bahas Nana Boba tadi? Nah, sekarang waktunya pembuktian. Yuk langsung ambil HP kamu dan scan QR yang ada di layar ini buat ngerjain tes pemahamannya. Good luck teman-teman! Terima kasih telah menonton. See you di next video. Bye-bye!